Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para siswa semua. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi lanjutan dari sistem rem, di mana pada minggu lalu kita telah membahas tentang rem tromol pada sepeda motor. Selanjutnya kita masuk ke bab lanjutan, yaitu tentang sistem rem cakram. Bekerjanya sistem rem cakram ini berdasarkan hukum Pascal yang bunyinya antara lain, bila suatu fluida atau cairan berada dalam ruang tertutup diberikan tekanan, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke semua arah dengan sama rata. Keuntungan penggunaan dari rem cakram: yang pertama, pengereman lebih stabil; yang kedua, pendinginan lebih baik; dan yang ketiga, tidak perlu penyetelan. Salah satu komponen dari sistem rem cakram adalah kaliper. Cara kerja kaliper adalah sebagai berikut. Tekanan hidrolik dari master rem menekan piston dan rumah kaliper. Piston mendorong brake pad ke kiri. Rumah kaliper terdorong ke kanan bergeser pada pin slide, sehingga brake pad sebelah kiri menekan pada cakram. Kedua brake pad menekan dan menjepit cakram, memperlambat putaran cakram. Itulah kerja atau cara kerja dari kaliper pada sistem rem cakram. Selanjutnya ini adalah gambar dari sebuah kaliper pada sistem rem. Ini adalah menunjukkan saat rem tidak bekerja, tidak terjadi tekanan, tidak ada minyak yang mengalir pada sistem kaliper. Sementara bagian bawah ini adalah saat bekerja, seal piston berubah bentuk. Pada gambar anak panah ditunjukkan dia menekan disc brake, sehingga terjadilah pengereman. Saat handle rem ditarik, maka minyak akan menekan atau mendorong piston, dan piston mendorong pad, selanjutnya menjepit disc brake, sehingga roda akan berhenti berputar. Selanjutnya kita lihat penggantian minyak rem. Ada dua cara penggantian minyak rem. Yang pertama bisa menggunakan bleeder. Ini gambarnya, itu alat bleedernya yang menggunakan tekanan tangan. Hubungkan alat bleeder ke katup pembuang. Pompalah handle atau brake bleeder 3-4 kali dan longgarkan katup pembuangan, lalu kencangkan kembali. Gambar seperti ini. Tambahkan minyak rem ketika tinggi permukaan minyak rem di dalam silinder turun. Ulangilah prosedur tersebut di atas sampai tidak ada lagi gelembung-gelembung udara di dalam selang plastik. Ini gambar katup pembuangan ya, dengan menggunakan selang untuk membuang udara palsu atau gelembung-gelembung udara di dalam selang plastik. Perhatian, periksa tinggi permukaan minyak rem pada saat pembuangan udara palsu untuk mencegah agar udara tidak dipompa masuk ke dalam sistem rem. Jangan mencampur bermacam-macam merek minyak rem karena tidak cocok satu sama lainnya.
Cara yang kedua adalah penggantian minyak rem tanpa brake bleeder. Nah, ini yang sering kalian lakukan. Ini secara manual ya. Langkah pertama adalah buka tutup master cylinder dan diafragma. Isi minyak rem sampai batas upper atau sampai atas. Hubungkan pipa pada katup pembuangan. Pompa handle rem sampai terasa keras. Kemudian sambil handle rem ditahan, buka katup pembuangan agar minyak rem keluar bersama gelembung-gelembung udara dan tutuplah kembali. Ulangi langkah 4 sampai tidak ada lagi gelembung udara yang muncul pada selang pembuangan. Nah, ini selang pembuangannya bisa kita lihat. Kalau selang pembuangannya biasanya terbuat dari plastik yang bening, sehingga nantinya gelembung udara atau angin palsu akan terlihat. Ini langkah pada pembuangan udara palsu ini dilakukan berulang-ulang sampai handle rem ini terasa keras, atau kita uji bahwa pengeremannya sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan master cylinder rem. Ini gambarnya sebuah master cylinder rem. Lapisi piston cup dengan minyak rem yang baru dan pasang pada pistonnya. Pasang pegas piston pada ujung piston dengan diameter yang lebih besar menghadap master cylinder. Pasang piston pegas piston dan piston pada silinder utama dengan piston cup yang cekung menghadap sisi dalam. Selanjutnya pasang klip pengunci pada alur di dalam master cylinder. Pasang tutup karet piston ke dalam master cylinder dan alur di dalam piston. Lumasi daerah kontak antara handle rem dan piston dengan gemuk silikon. Ini gambar master cylinder rem. Baik para peserta sekalian, karena waktu tidak mencukupi, maka untuk bab tentang sistem rem kali ini saya akhiri. Namun sebelum saya akhiri, tugas untuk kalian adalah silakan kalian buat resume atau catatan tentang cara membuang udara palsu pada sistem rem hidrolik. Akhirnya saya ucapkan selamat belajar, jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.